Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dia yang khusyuk. Khusyuk nu ulama mengatakan fi awwil waqtiha, di awal waktu. Dengan khusyuk pasti dia kerjakan di awal waktu. Yang Allah cela di surat Al-Maun itu adalah apa? Orang yang sholat tapi bukan sholatnya yang dicela, tapi musollinya. Musallinu isim fa'il dari sholla yusolli fahuwa musallin. Musallinu artinya dengan si sembahyang. Allah tidak lihat sholatnya. Sholat itu khairun maudhu. Semua sholat kata Nabi kebaikan yang sudah Allah tetapkan. Tetapi terkadang orang yang jaga sholatnya itu enggak benar. Fawailul lil musallin, celakanya orang yang sholat alladzina hum an sholatihim sahun. Celakanya dia menunda-nunda. Sahabat bertanya, manil ladzina yashun fi shalah ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah tersebut sahun oleh dalam Al-Quran. Kata Nabi, alladzina yuakhiruna salat an awqatiha, dia menunda-nunda waktu salat dari asli waktunya. Ya wah celaka kan, berarti salatnya ndak kemana-mana. Nunu wah tu nak kesayit le senggigi, tu nak kesayit tu le gili, tu nak kesayit ya. Jadi mau bongkar le langit de narak kendaitan ya umbi sembahyang kulai anu kehnu tu nganggur le senggigi. Nah kenapa? Karena dia belum dimi'rajkan. Khasyi'un khusyuk dengan apa? Salat awal waktu jemaah. Terus salat kualitas mi'raj itu yuhafizun. Ayat yang ketujuhnya walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, yang mereka menjaga salatnya. Ngomberun menjaga salat kata ulama tafsir, yakni di luar salat diri mereka terjaga dalam makna salat. Artinya lamun pelungguh le dalam salat memuji Allah, kalimatnya thayyibah. Alhamdulillah subhana rabbil ala wa bihamdi bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar rabbighfir. Kan kalimat yang keluar dari lisan kita dalam salat kalimat tasbih. Maka salat yang terpelihara di luar salat, lisan pelungguh itu tidak mencaci maki. Lisan kita itu tasbih. Ni bro ne ukuran turun langan masjid telang sandal ne. Saya mbait sandal ko nek man ya lupa bro. No milu yang jarin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qurrata a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil athhar ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawluna. Allahumma yassir wa la tu'assir bi tamim bil khair. Qala al musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al mukarramun, tokoh agama, tokoh masyarakat, mami-mami tiang yang ta'zimi, para asatiz, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaji, singkatnya hadirin jamaah maghrib dan isya, hafizani wa hafizakumullah wa ajma'in. Alhamdulillah wa syukrulillah, henti-hentinya tiang pelungguh sami bersyukur kehadirat Allah Jalla wa Ala bahwa kembali malam ini kita diizinkan oleh Allah untuk melanjutkan pertemuan kita dalam kajian rutin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, taufik hidayahnya, berkah ridha dan inayahnya tiap yang pelungguh sami, sehingga hajat dan munajat kita di majelis ini, di tempat ini dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita diluaskan, hati kita dilapangkan, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, keturunan kita saleh salehah, urusan kita dilancarkan, usaha kita disukseskan, utang kita dilunaskan. Bil khusus kita semua menjadi hamba Allah yang selamat afiat fid din dunya wal akhirah, dan Allah jadikan desa kita, kampung kita, kota kita qaryatun thayyibah wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam niki insyaallah tengaji sampai isya
tok nih, karena tiang mau langsung terbang niki Isra Mi'raj jok lingsar. Jadi Isya kita selesai, insyaallah terlanjut pada pertemuan berikutnya. Kemudian tafaulan kita mengamalkan bulan Rajab, masih dalam bulan Rajab terbaca tentang kaitannya dengan solat, disebut tafaulan. Istilahnya adalah memuliakan bait berkat isi bulan Mi'raj, bahasan kajiannya tentang solat. Jadi tetap yang akan baca di sampai selesai nekewah terakhir jemalai tutu iwah Rajab. Terakhir kita baca tentang hadis-hadis yang berkenaan tentang salat. Waruwiya, riwayatan hadis yang pertama Az-Zahabi, dari Imam Az-Zahabi, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shallal abdu as-salata fi awalil waqti, lamun sopok hamba niki melakukan salat di awal waktu, soidat ila samai, maka salatnya terbang naik ke atas. Walaha, dan bagi salat itu nurun, cahaya yang begitu terang, hatta tantahiya ilal arsy, sampai dia pergi ke arsy-Nya Allah. Fatastaghfiru li sahibiha, lalu dia memohonkan ampun untuk pemilik salat itu, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, jadi bahasa Nabi SAW, mun salat kita niki benar caranya, diantara cara benar salat, sampun kita bahas di makna khosyi'un, diantara makna salat niki kan telu, telu salat yang harus kita mi'rajkan. Nah, wah piran terbahas le mi'raj ni. Ya, di mi'raj itu ini yang sering tiang sampaikan, bahwa salat kita harus dimi'rajkan. Ina di. Kenapa ada peristiwa Isra Mi'raj? Untuk makna salat. Berarti salat itu kelasnya harus mi'raj. Ngumpi ampun tayat nun. Sehingga berarti mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikan dari hadis niki, berarti lamun salat kita di luar waktunya, berarti dia tidak naik. Yang naik ke langit adalah yang di awal waktu. Kalau dia di awal waktu, dia itu bercahaya. Cahayanya itu naik ke langit sampai embe arsy. Ya, bisa jadi ke arsy ditambah lagi sampai Sidratil Muntaha, karena Nabi sampai puncak tertinggi yakni Sidratil Muntaha. Di narak riwayat Nabi atau Rasul atau kenabian itu dalam sejarahnya bisa sampai ke maqam tertinggi arsy, apalagi Sidratil Muntaha. Tersebut muntaha karena puncak tertinggi. Arsy itu masih atasnya Sidratil Muntaha. Malaikat Jibril saja belum sampai ke arsy, apalagi Sidratil Muntaha. Itu gelarnya Ruhul Qudus. Apalagi Nabi Adam. Nabi Adam hanya di surga saja, surga tapi yang terbatas pada khusus untuk surga Nabi Adam. Sebagian ulama mengatakan Nabi Adam nu surganya terbatas, isi wala taqrabah hadhihi syajarah, ada larangan untuk mendekati satu pohon. Lamun umat Muhammad niki terjanji si Allah Ta'ala, surga itu tidak akan dibuka sebelum pertama kali masuk adalah umat Muhammad. Hari ini sudah selesai ndak umat Muhammad? Belum. Berarti surga dibuka atau tidak? Tidak. Berarti ada isinya atau tidak? Tidak. Berarti surga Adam bukan surga umat Muhammad, tapi surga yang masih kelasnya kelas-kelas KW lah. Ya, ngerti KW artinya raudhahnya, masih taman-tamannya. Termasuk kalau hari ini ya kita ini di dunia ada disebut Raudhatul Jannah, taman dari taman surga. Ada di Madinah Raudhah, taman surga, belum surga yang sesungguhnya. Majelis ilmu, taman surga. Kubur, taman surga. Para nabi dan rasul di taman-taman surga yang diletakkan di langit 1, 2, 3 sampai ke 7. Belum ada yang sampai level surga. Makanya Allah isyaratkan indaha jannatul ma'wa inda sidratil muntaha. Surga atasan Malik Sidratil Muntaha. Itu pencapaian Rasulullah satu-satunya. Dan untuk sholat Allah memanggil Nabi Muhammad sampai ke puncak. Berarti terbang betul itu sholatnya Rasulullah ya, kepada Sidratil Muntaha. Maka isyarat Nabi Mi'raj ummati as-sholah hendak main-main.
Mi'raj umatku itu adalah solat, tidak main-main. Ampahang deh hadis ini, padahal maknanya bolak-balik itu luar biasa. Ini dalam ilmu balaghah disebut badi' musyakalah, yakni dia bolak-balik itu harus berhubungan. Kalau dia mi'raj, di situ ada solat, di solat itu ada mi'raj, tidak bisa dipisah. Anda tidak akan mi'raj kalau tidak solat, dan solat Anda tidak bisa kemana-mana kalau tidak dimi'rajkan. Ya, artinya ini kalimat mi'raj ummati as-salah. Mi'raj itu ya solat, solat itu ya mi'raj. Artinya kriteria solat yang betul-betul solat adalah solat yang mi'raj. Kenapa? Karena dia itu yang sampai ke Sidratil Muntaha. Maka tiang pelunggu sebagai umat Nabi Muhammad itu dimuliakan juga oleh Allah. Dengan apa? Dengan cara kita solat. Didula wahsi dengan Allah Ta'ala, ya Rahman, misalkan ya Allah mi'raj enggak makaji sekali doang, itu susah masih nih marah Nabi Muhammad tunin sang tekaper sedesi malaikat ketabah me pun, ya tidak ada yang sanggup. Kenabian aja tidak ada, hanya Rasulullah. Tapi Rasulullah tahu kita itu bisa mi'raj dengan solat. Maka mi'rajnya solat, ya solat yang dimi'rajkan. Ngumbentan ya ini fi awali waktiha. Kalau dia mau mi'raj di awal waktu, karena dia yang naik ke langit sampai di arsy Allah, kemudian dia intaha, tinggal di situ untuk mohonkan ampun tipak pemiliknya. Sampai kapan? Sampai kiamat. Nah berarti solat kita berapa kali solat bepiraya bergelantungan di arsy Allah, ya solat kita. Tapi si tulen-tulen tayak kita mi'raja munanu jani so yang kahna wah walikuti sembahyang ke sayid cile sangkareang tuh maka kita ada yang pira sembahyang subuh yang pitu no lu nganggur oleh udayana terus sembahyang. Ya. Kenapa? Karena dia tidak kemana-mana, berarti kan ya meliset doang. Sehingga tidak heran kalau orang sholat pun masih keji dan mungkar. Ya, kenapa sholatnya orang masih keji mungkar? Karena sholatnya masih udayana tuh ngempeng, dia tidak naik. Yang naik itu adalah yang betul-betul sholatnya dimi'rajkan. Maka maknanya sholat tuh telu kan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Dia yang khusyuk. Khusyuk no, ulama mengatakan fi awil iqtiha, di awal waktu. Dengan khusyuk pasti dia kerjakan di awal waktu. Yang Allah celah di surat Al-Maun itu adalah apa? Orang yang sholat tapi bukan sholatnya yang dicela, tapi musollinya. Musallinu isim fa'il dari sholla yusolli fahuwa musallin. Musallinu artinya dengan si sembahyang. Allah tidak lihat solatnya. Solat itu khairun maudhu. Semua solat kata Nabi kebaikan yang sudah Allah tetapkan. Tetapi terkadang orang yang jaga solatnya itu enggak benar. Fawailul lil musallin, celakanya orang yang solat alladzina hum an solatihim sahun. Celakanya dia menunda-nunda. Sahabat bertanya, manil ladzina yashun fis shalah ya Rasulullah. Saya Rasulullah tersebut sahun oleh dalam Al-Quran. Kata Nabi, alladzina yuakhiruna salat an awqatiha, dia menunda-nunda waktu salat dari asli waktunya. Ya wah celaka kan, berarti salatnya tidak kemana-mana. Nunu wah tu nak kesayit le senggigi, tu nak kesayit tu le gili, tu nak kesayit ya. Jadi mau bongkar le langit de narak kendaitan ya umbi sembahyang kulai anu kehnu tu nganggur le senggigi. Nah kenapa? Karena dia belum dimi'rajkan. Khasyi'un khusyuk dengan apa? Salat awal waktu jemaah. Terus salat kualitas mi'raj itu yuhafizun. Ayat yang ketujuhnya walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, yang mereka menjaga salatnya. Ngomberuan menjaga solat kata ulama tafsir, yakni di luar solat diri mereka terjaga dalam makna solat. Artinya lamun pelungguh dalam solat memuji Allah, kalimatnya thayyibah. Alhamdulillah subhana rabbil a'la wa bihamdi bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar rabbighfir. Kan kalimat yang keluar dari lisan kita dalam solat kalimat tasbih. Maka solat yang terpelihara di luar solat, lisan pelungguh itu tidak mencaci maki. Lisan kita itu tasbih.
Ni bro ni ukuran turun langan masjid telang sandal ni saya mbait sandal ko ni man ya lupa bro no milu tiang jarin ya berun turun sembahyang telang sandal nih bekadi rasa ucapannya apa kalau sesuai dengan solatnya innalillah telang sandalku engke sabar bewa bareh tegenti so si Allah Ta'ala nih guyu kalimatnya tidak sesuai dengan yuhafizun apalagi lawan imam no belusin berayat bro nengkah salam imam assalamualaikum kurang ajar imam tuh kepilusin berayat itu kan tidak memelihara namanya. Artinya perkataan kita seharusnya yuhafizun, terjaga karena sholat kita. Ialah maknanya tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, di dalam sholat tangan kita terangkat ketika takbir, nyerah Allahu Akbar. Allahu Akbar nu sudah nyerah itu ndi. Nyerah, munda nyerah tetodong si pistol ngenin. Nyerah ndi kan? Nyerah. Nyerah itu ya begini. Artinya berapa kali Anda harus berserah dalam sholat, maka di luar sholat Anda pun harus betul-betul tawakal ke Allah. Nyerah jauh Allah lagu si sombong nih paran iri cekat doh. Ya, dia lupa bahwa di dalam sholat dia nyerah. Allahu Akbar, ku serahang wah selapu inna sholati suki mahyaya iwan simbol nyerah nu. Ya, kande nara dengan bertakbir ngenu harus terbuka ya mana itu ngenu. Udah kita bahas itu. Ya. Maka di luar sholat harus nyerah. Di dalam sholat mata kita tertuju ke tempat sholat sujud kita, maka di luar sholat jagalah pandangan. Ini beru nesugul sembahyang lain-lain doang ingat terus ini impong dengan ingat tombong dengan astagfirullah ini istighfar sobiweh lagu mati itulah. Nah, itulah tidak terjaga. Maka sholat itu yuhafizun. Si ketelu surat Al-Ma'arij ayat 20 apa kata Allah, innal insana khuliqa halu'a, manusia itu diciptakan keluh kesah. Idza masau syarru jazua, kalau diberikan musibah, diberikan masalah, ndara kepeng, susah, sedih, galau, apa halu'a, tutule ne bercerita. Sekarang panas wah nak susah pokoknya. Facebook tu nak bercerita, WA tu nak bercerita, susah nak doang cerita ang. Di nuah manusia nu arak luang tedes tu bercerita curhat tu. Ya arak tembok tu nak curhat. Pokoknya bercerita. Nah sebaliknya wa idza massaul khairu manu'a, lagu karengan luwek kepeng, luwek proyek, luwek rezeki, manu'a sepi so ye. Ndi kembek si pelit. Papa ngonek jatuh tegur jong betua niki tiang susah karengan lu kepeng jong betua darah itulah manusia ya pelit takut tahu peduli. Nah itulah manusia. Kata Allah illal musallin, kecuali yang salat alladzina hum ala salatihim daimun. Daim, solat yang daim itu harus kembali ta'alluq kepada ayat sebelumnya. Artinya susah senang. Kalau biasanya orang yang tidak solat itu ketika susah ceritanya kemana-mana, ketika senang sepi pelitnya, na'udzubillah. Nah orang solat itu mengecualikan yang dua itu. Artinya orang solat dia mau susah dia curhat ke Allah lewat solat, dia senang tetap curhat ke Allah, dia kaya tetap curhat ke Allah, dia miskin tetap curhat ke Allah, dia jadi pejabat tetap curhat ke Allah lewat apa? Lewat solat. Sehingga solatnya tidak terkendala dengan kondisi hidupnya. Dia susah tetap solat, dia banyak utang tetap solat, dia miskin tetap solat, dia pejabat tetap solat, dia kaya tetap solat, dia bahagia dia tetap solat. Itu daimun. Muni tekan karang mekerana doang. Papa jandara kepeng beruntek masjid, palli sina zikir. Hunin ngam. Papa mau proyek telang so terus. Nu, ara leite. Luwe.
Itu namanya tidak apa, daimun. Papa harak dulang berun pada tayak pengajian. Papa hendara aja nule bu tu nganggur. Ngunin peret ampas doang ngaji tiuni. Oh hendara dulang, papa dulang jauh. Ya luwes itu namanya ndak daim. Maka yang dimi'rajkan itu khosyiunnya, hafizunnya, daimnya. Nah termasuk hadis ini menjelaskan tentang itu tadi, khosyiun salat itu khusyuk di awal waktu. Ngombe-ngombe tanda nangis sembahyang lagu ndek ali awal waktu engke dendek bewah senang para niri khusyuk ya. Nah, Jun misalkan Tuan Guru unin nangis berut yang sembahyang subuh unin ingat doang jak Allah Ta'ala unin jam pira sembahyang Jun jam 7 ini sedang ngolok atau ngombe ya ndak ada orang sholat khusyuk itu ndak di luar waktu ya. Jadi khusyuk itu tetap di awal waktu. Kemudian bahasa Nabi SAW istighfar. Berapa banyak sholat kita yang naik ke langit, ke aras, kemudian memohonkan ampun, berarti tidak ada celah kita untuk tidak diampuni. Maka pasti dengan sholat niki adalah husnul khotimah. Wajib wah, yakin wah, mun pelungguh jaga waktu sholat engke genda husnul khotimah wah, dia tidak takut. No si perlu takut no si ndegirang nunda-nunda no bro, ada takut suul khotimah. Mun pelungguh bisa jaga waktu aneh pasti wah ganda husnul khotimah. Saya apa terlalu banyak yang mendoakan kita di arasnya Allah ya, dan itu tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah niki bedanya orang yang menjaga waktu. Kemudian wa taqulu lahu hafazakallahu kama hafaztani. Kemudian solat itu berkata di atas ars, engkau menjagaku maka aku akan menjagamu seperti engkau menjagaku di dunia. Jadi engkau dulu jaga aku waktu solatmu, maka hari ini aku akan menjagamu di hadapan Allah dengan apa? Dengan memohonkan segala kebaikan untukmu. Nah niki wa idza shallal abdu as-salata fi ghairi waqtiha. Nah namun sebaliknya apabila seorang hamba salat bukan pada waktunya, sa'idat ila sama, dan dia naik ke langit, wa 'alaiha zulmah, lagu ya bidang gelap gulita. Nah ya petang lagu ya tayak sun lagu ya petang, lamun siburono tayak lagu ya bersinar. Fa idzan tahat ila sama, lagu ndene sampai jok ares, lamun berono sampai ares. Ini berono tayak jok langit doang nih, langit pertama nu langit sisriu angden, langit pertama al awali ya ila samai talifu kama yalufu thawbul khalqa wa yudrubu biha wajha sahibiha. Maka sampailah dia ke langit pertama, maka malaikat langsung melemparkannya seperti pakaian yang dicampakkan oleh penggunanya setelah dia pakai ya, kemudian dilemparkan kepada wajah pemiliknya dengan dikatakan Allah menolak solatmu. Nah nih jadi pelewasi doasi sembahyang demesa ya petang nu ya gelap misalkan mu kamu kaken nyetini dan terterima. Kenapa? Karena dia tidak bisa sampai kemana-mana. Lamun sejok aras no keruan ya terterima si Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya karena kita bisa menjaga waktunya jemaah. Coba lamun tembau nak jaga waktu solat, itulah solat kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mun wah pelungguh tidak bisa menjaga waktu, maka yakin wah solat pelungguh masih nutuk nenggelamang leudayana tu ya, atau di Sangkaryang atau leluang balu tu ke pusat darat nilai. Wa akhraja Abu Syekh an Ibnu Umar. Kemudian diriwayatkan ya dari Ibnu Umar radhiyallahu an, fadlul waqtil awwali alal akhir ka fadlil akhirati alad dunya. Keutamaan dengan sembahyang di awal waktu niki seperti keutamaan akhirat atas dunia. No. Mun pelungguh milih akhirat atas dunia, berarti pilihannya adalah solatnya awal waktu. Lagu lamun pelinggih milik dunia atas akhirat, maka solatnya di ular waktu. Nah itulah bedanya. Kalau dibandingkan antara dunia dan akhirat, pasti akhirat ya, pasti akhirat yang lebih utama, yang lebih banyak, yang lebih luas ya. Angka pilihannya ada dua, apakah pelungguh mau dunia atau mau akhirat.
Kalau mau sholatnya kelas dunia, maka carilah kelas di luar waktunya. Kalau pelungguh mau sholatnya kelas akhirat, maka cari di awal waktu. Mana awal waktu itu? Malahul azan wal iqamah, yang ada azan dan iqamahnya. Iya, wahna awal waktu. Kan seberak, padahal ni keli harak sejam dah sembahyang. Sama orang sudah sembahyang sejam. Ndi, ya palinglah pira, apalagi model-model imam karang panas ukurannya gerang ngaus-ngaus wang nenda lagu dia kampe ya dia teman nyampe itu wah selesai salam. Jamaah terhormati Allah Subhanahu wa taala, artinya kan secepat itulah kita sholat, tapi karena kita menang di awal waktu, jemaah itu menang di awal waktu. Oh, engkeleng malaikat siapa. Nah, ini kan yang parah itu mben ngebut mben waktu kena bui. Itu kan biasa kita kadang lain sinten masih jahiliyah nonde. Si bajang-bajang guna perok asar sembayang zuhur mben ngebut bal nguyang alhamdulillah ndek narak kene sudah itu. Nah, jadi jamaah terhormati Allah Subhanahu wa taala, nike yang diakibatkan daripada khusyuknya salat kita. Karang sekek terbaca ni. Wa Abu Dawud dan Ibnu Majah diriwayatkan dari Abu Dawud dan Ibnu Majah. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, salasatun telu manusia la yaqbalullahu taala minhum shalah, yang tidak Allah terima salatnya. Jadi telu gadengan kelompok sindik negan terima wah salatnya si Allah taala. Pertama, ar-rajulu sopok dengan mama ya ummu qauman, ngimamim sopok kaum wahum lahu karihun, sementara dia dibenci oleh makmumnya. Nah niki hati-hati. Jadi menara imam dia de kanggu ya jari imam, dia de ganta terima wah salat ya dan terima, termasuk bahasa Nabi asyadun nas azaban yaumal qiyamah, paling dahsyat azab dengan jemaah lejelo kiamat. Pertama adalah rajulun ya ummu qaumun lahum lahu karihun, imam supuk kaum lagu ndek tekanggu si makmum ni. Ini paling dahsyat azab. Kaden dia pelungguh melet-melet jari imam, kurang-kurang bacaan, kurang-kurang fasih, kurang-kurang pakai saya nggak napi, itu berakibat kepada kaum yang tidak senang, bukan karena sentimen pribadi ndek nedemen ya mun sentimen den tereken arak tu nule arak wah tu pokok ya besemeton ni lagu mun giliran semeton jari imam burung wah na sembahyang kunin tu lagi ya. Maka ya berjulu-juluan. Nah ini solat orang ini dua-duanya munafik, ya pasek dia terima, dia nesah jari imam. Saya ngapa ya pasek, ya masih memutus silaturahim. Ya. Karena itunya dia dibenci, bukan karena apa? Bukan karena masalah pribadi. Misalkan si dia berdua masalah kan imam karang panas, ya masalah pribadi tidak mewakili kebencian makmum. Lagu lamun dengan makmum sepakat ya, misalkan makmumnya 10 sindek kanggo tipak imam nu arak 2 si senang pira balu, maka diterima karena lebih banyak yang senang ketimbang yang tidak senang. Yang tidak senang ini diabaikan, kenapa? Karena bisa jadi ini masalah pribadi. Atau imam makmumnya 10 lagu sindek demen adalah 6 si demen 4 luyan sindek demen tuh si demen, maka diambil si demennya si demen lagi si demen diambil yang tidak demennya. Kenapa? Karena pasti lebih banyak yang melihat kefasikannya. Nah nike jadi timbang wah ukuran ya beluan senang jamaah nu 50 si senang petang dasi sindek senang 10 diterima, jamaah nu 50 sindek demen petang dasi 5 si demen 5 baturnya doang. Ya itu enggak diterima jemaah. Ya jadi ngimamin nu terbenci isi saya napi ya pasek dari sisi bacaan, dari sisi amaliyah, dari sisi akhlak adab misalkan, hingga singgah jari imam berjalan konti terus tunu jalan-jalan. Nah niki ya pasek ndak boleh jadi imam.
Warajul la yati solah illa dibara. Kemudian si kedua sinden terima solatnya dengan si biasa gawe solat lek mudi. Artinya menejar yang kebiasaan. Lagu lamun pelungguh tidak jadi kebiasaan karena ada uzur syar'i yang mewajibkan kita untuk melalaikan waktu yang pertama. Nikin dek kembe-kembe. Lagu lamun termaksud adalah yang selalu kebiasaan pelungguh niki dek nawase lai-lai hidup sembahyang subuh jam 7 doang. Ya, sembahyang zuhur jam 3 doang. Jam asar jam 6 doang. Nah niki kebiasaan-kebiasaan yang solatnya tidak diterima. Amma karena ada urusan, ada uzur syar'i, maka diterima solatnya. Dan diangkat jari yang kebiasaan. Kemudian si ketelu dia terima solatnya ayyatiha ba'da ayyafutaha dia wa rajulun i'tabada muharraran ay ja'alahu abdan. Kemudian si ketelu dengan si minyak irine pura-pura miskin atau pura-pura menjadi hamba tipa dengan si sugih. Artinya misalkan lamun musim PKH menundi selapu ni berdaftar jadi dengan miskin padahal kalong ni 10 kilo apira kilo pilu kalong ke sedemo PKH bu biar kita miskin lagu kalong 10 kilo. Nah orang yang mengatakan dirinya itu miskin menjadikan hambanya hamba-hamba orang-orang kaya, nah ini kan dia terima solat sehingga Nabi tidak seharusnya dia menghamba kepada manusia atau karena semata-mata ingin dapat dunia dia buat dirinya menjadi budak dunia. Nah ini kan dia terima menda miskin kadirasa miskin wah lalu udah dek miskin ibadah ya. Tapi semiskin-miskin kita disuruh cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tercukup yang ya wah ya mendoah cukup. Ne kadang kalau apa-apa ya masih doang mau PHK, PKH, PKS apa jaran. Ya sumbangan-sumbangan kan luwe menundi. Ya daftaran nu akhirin kantor pos tu pada ngantri tu ka bagus-bagus riun kadang. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala nikilah ya salat-salat yang agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak sekedar kita salat tidak diterima tapi salat diterima. Yakni kita salat awal waktu insyaallah itu indikator yang pertama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi dan kehidupan kita berubah dengan salat kita. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في تعليمنا وبارك لنا في مجلسنا وبارك لنا في مقامنا وبارك لنا في ليلتنا وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وقوتنا وأزواجنا وذرياتنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك سلامة وعافية ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام الصحة والعافية ودوامة السلامة والعافية في الدين الدنيا والآخرة اللهم اجعلنا من الذين هم على صلاتهم خاشعون واجعلنا من الذين هم على صلاتهم دائمون واجعلنا من الذين هم على صلواتهم يحافظون برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا موفقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.